Jangan-jangan kita sendiri itu nggak sadar kalau manajemen keuangan dan cash flow kita itu misalnya masih berantakan gitu ya. Jangan-jangan mungkin kita nggak sadar kalau kita mungkin selangkah menuju kebangkrutan ya, bukan selangkah menuju kesuksesan gitu ya. Jangan-jangan kita sendiri juga nggak sadar bahwa ternyata ada kebiasaan-kebiasaan sepele gitu ya, kebiasaan-kebiasaan belanja kita misalnya, kebiasaan-kebiasaan kita sebelum tidur atau apapun itu gitu ya, yang ternyata itu berpengaruh ke kondisi keuangan kita gitu kan. Nah, pentingnya belajar itu supaya kita bisa aware dengan jangan-jangan itu tadi. Nah, nggak cuma aware, nah kita juga punya kind of tools sederhananya supaya bisa apa ya, membongkar itu gitu ya, supaya bisa apa ya, bahasa kalau bahasa mindfulnya healing mungkin ya, tapi mungkin bahasa yang lebih tepat bisa bertransformasi mungkin ya, bisa jauh lebih baik lagi dalam memanajemennya dan bahkan jauh lebih aware juga pada akhirnya dengan diri kita gitu loh, dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebenarnya tidak terlalu sehat secara keuangan. Kenapa belajar financial mindfulness itu penting gitu kan ya Iya, Mbak Irna ya? Oke, sekarang pertanyaannya kenapa sih uang itu penting? Penting nggak? dengan jawabnya gitu kan. Tapi Em, untuk Butuh, Katanya kan butuh. uang butuh. butuh butuh. Katanya kan uang bukan segalanya gitu kan ya. Tapi kan masalahnya segalanya pakai uang gitu. Gimana dong? Jadi, jadi suka nggak suka ya perlu gitu ya. Tapi butuh tadi kalau kata Mas Putra. Nah karena butuh itu ya mau nggak mau ya kita harus mengelolanya gitu kebutuhan itu apakah bisa dipenuhi atau tidak. Nah ketika mengelolanya itu yang kadang-kadang kita sendiri juga namanya manusia ya. Manusia itu kan kebutuhannya banyak gitu ya dan manusia itu kan sebagai makhluk sosial dia tuh nggak berdiri sendiri gitu dia makhluk sosial juga jadi dia mikirin bukan dirinya dia mikirin yang lain-lain sehingga fokusnya tuh kemana-mana gitu kan gitu nah jadi artinya gimana sih caranya biar yang kemana-mana itu juga bisa tercapai atau dimulai dari yang mana dulu gitu kan seperti itu nah itu tuh perlu juga tuh jadi kita bisa memetakan kebutuhan itu gitu tadi kan kebutuhannya kebutuhan sekarang buat kebutuhan masa depan kebutuhan diri sendiri kebutuhan keluarga lalu kebutuhan sosial yang lainnya mungkin atau apapun yang memang bisa ingin dilakukan karena kan namanya manusia ya keinginan tuh tidak terbatas tapi sebenarnya yang namanya butuh itu simple aja. Nah, itu yang bisa kita petakan atau enggak tuh, gitu. Bagian memetakannya tuh mungkin nanti Mas Putra tuh yang bisa membantu menjawab tuh. tanya luas banget. Mau mana? Kalau boleh menambahkan sedikit gitu ya. Nah, sebenarnya benar gitu. Kalau di masa sekarang nih ya, terutama di masa pandemi, memang kan akhirnya yang bermasalah sih terutama dua hal ya, kesehatan dan keuangan gitu ya. Kalau kesehatan ya, ya itu otomatis lah semuanya lah ya. Terutama karena pandeminya seperti ini, semuanya jadi was-was, jadi riskan gitu kan. Nah, permasalahan yang kedua adalah dari sistem keuangannya itu sendiri gitu. Nah, sementara selama manusia masih hidup gitu ya dan maksudnya tinggal di sistem yang seperti ini gitu kan memang akhirnya manusia butuh uang gitu kan sebagai alat tukar kalau dia memang ingin mendapatkan sesuatu gitu ya supaya dia bisa tetap survive gitu ya ya memang mostly orang masih menggunakan uang gitu kan nah cuman kan masalahnya gitu ya banyak yang berpikir bahwa uang itu benda mati gitu ya terus apa ya mungkin belakangan jadi bagus gitu ya karena edukasinya jadi banyak gitu ya cuman nggak jarang juga gitu ya sebagian besar dari kita berpikir kalau wah itu nanti learning by doing aja mah soal manajemen keuangan kita nggak butuh belajar pasti nanti kalau misalnya udah mulai punya pendapatan punya nikah gitu sudah mulai menikah dan punya pendapatan dan banyak kebutuhan lain kita pasti nanti akan tahu sendiri gitu kan nah kenyataannya kan tidak seperti itu gitu kan kenyataannya pertama gitu ya walaupun memang uang itu benda mati gitu ya tapi manusianya itu kan nggak benda mati gitu ya manusianya itu punya dinamika emosi gitu ya manusianya itu punya dorongan gitu ya mudah tergiur gitu ya mudah yang misalnya nih dulunya sudah belajar technical secara detail keuangan gitu ya terus tiba-tiba kegoda dikit dengan
rumput tetangga gitu ya, itu udah buyar lagi tuh segala informasi dan segala pengetahuannya gitu. Nah, makanya memang akhirnya kenapa penting, karena selain manajemen keuangannya itu juga penting banget gitu ya. Belajar soal diri kita sendiri gitu ya, sadar sepenuhnya soal diri kita sendiri gitu ya, beserta dengan berbagai dorongan dan keinginannya itu juga penting gitu. Gitu, belajar kalau ya kita punya dorongan gitu loh, kita punya keinginan gitu loh, bukan menolak keinginan itu gitu loh, justru sadar sama keinginan itu dan akhirnya nanti kita bisa manajemen dengan lebih baik gitu kan. Terutama di kondisi yang di zaman sekarang kan cepat banget berubah gitu ya. Selain manusianya berubah, kejadian itu juga berubah gitu loh. Balik ke Meta, kalau dari Meta sendiri rata-rata menemukan kasusnya apa sih, studi kasusnya gitu ya, coba mungkin bisa sharing gitu supaya teman-teman juga kebayang. Kalau menurut aku yang paling sekarang, menurut aku paling problem sekarang itu adalah karena sekarang ini kan udah zaman yang serba terbuka ya, dengan adanya teknologi, informasi itu sangat terbuka lebar. Dan orang tuh bisa mendapatkan informasi. Kalau dulu kita mungkin cuma dapat dari baca koran, nonton TV yang cuma TVRI gitu. Sekarang ada banyak channel gitu kan. Terus belum lagi sosial media. Dengan adanya informasi yang banyak itu, di satu sisi itu informatif, tapi di satu sisi itu menjadi sesuatu yang membingungkan juga. Itu satu. Dan yang kedua, ketika banyak informasi itu kita jadi melihat banyak resources kan. Kita ngelihat, oh ada pilihan ini, ada pilihan itu, teman saya ambil yang ini, teman saya pergi ke situ. Terus ketika kita melihat yang keluar, dorongan untuk memenuhi hasrat untuk bisa bersama dengan berjalannya dunia luar itu menjadi tinggi. Sehingga kita tidak melihat apa yang sebenarnya di dalam diri kita itu apa. Termasuk juga soal keuangan. Ketika biasanya kita punya gaji sekian cukup gitu. Tapi sekarang baru gajian, tahu-tahu udah dapat notifikasi dari e-commerce gitu kan. Tahu-tahu udah ada apa yang lain-lain gitu kan. Jadi akhirnya itu tuh emang dorongannya tuh sangat cepat gitu. Plus sekarang dengan kemudahan teknologi semuanya one click away aja gitu kan. Jadi artinya banyak sekali kita melakukan transaksi tanpa kita sadari sebenarnya itu beneran kita butuhin sekarang saat ini atau sebenarnya itu butuhnya kemarin, cuma sekarang udah nggak butuh lagi, cuma masih pengen sih gitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu kayaknya ya. Iya. Gerak jempol lebih cepat daripada otaknya juga kadang-kadang gitu kan. Tadi kan udah ada problem ini. Ketemu dengan kalimat ada, berarti kan tadi soal keuangannya dan problemnya udah jelas, udah kelihatan gitu ya. Di lain sisi ada soal mindfulness, atau sebenarnya jangan sampai mindfulness dulu deh, cara menghadapinya itu gimana gitu kan ya. Nah di sini yang kita mau bahas kan financial mindfulness-nya. Nah mungkin pentingnya di mana nih, titiknya di mana nih gitu loh. Tadi udah ada problem, nah sampai situ tuh ketemunya di mana gitu, untuk kita sadar atau kita jadi mesti gimana tuh? Aku jawab mungkin nanti Mbak Meta bisa nambahin ya. Pertama, pentingnya adalah jangan-jangan kita sendiri itu nggak sadar kalau manajemen keuangan dan cash flow kita itu misalnya masih berantakan gitu ya. Jangan-jangan mungkin kita nggak sadar kalau kita mungkin selangkah menuju kebangkrutan ya, bukan selangkah menuju kesuksesan gitu ya. Jangan-jangan kita sendiri juga nggak sadar bahwa ternyata ada kebiasaan-kebiasaan sepele gitu ya, kebiasaan-kebiasaan belanja kita misalnya, kebiasaan-kebiasaan kita sebelum tidur atau apapun itu gitu ya, yang ternyata itu berpengaruh ke kondisi keuangan kita gitu kan. Nah, pentingnya belajar itu supaya kita bisa aware dengan jangan-jangan itu tadi. Nah, nggak cuma aware, nah kita juga punya kind of tools sederhananya supaya bisa membongkar itu gitu ya, supaya bisa kalau bahasa mindfulnya healing mungkin ya, tapi mungkin bahasa yang lebih tepat bisa bertransformasi mungkin ya, bisa jauh lebih baik lagi dalam memanajemennya dan bahkan jauh lebih aware juga pada akhirnya dengan diri kita gitu loh, dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebenarnya tidak terlalu sehat secara keuangan gitu. Nah, makanya memang mungkin tataran yang kita bahas masih dari sudut pandang why-nya ya, why question-nya ya, kenapa gitu ya, kenapa penting gitu ya. Nah, tataran how-nya, nah itu yang memang ada banyak hal-hal yang teknikal gitu ya, dan nggak bisa hanya diobrolin gitu loh. We have to do something, ada hal yang harus dikerjakan di situ. Gitu. Nah, menariknya sih di situ.
Bener banget tuh kata Putra gitu ya. Artinya dengan kita mengetahui pentingnya kan kita bisa tahu bagaimana memperbaikinya gitu ya sebenarnya. Cuma kalau tadi katanya Mbak Irna kan tanya sebenarnya kenapa penting sih, bagaimana sih kita tahunya sadar atau nggak sadarnya. Sebenarnya tuh saatnya tuh kan sekarang. Artinya siapa sih yang nggak kaget sama pandemi gitu kan ya. Dengan tiba-tiba terjadi sesuatu itu tiba-tiba kita baru sadar gitu. Kebanyakan manusia tuh begitu gitu ya. Nah, ketika terjadi sesuatu yang tidak direncanakan, terjadi suatu kondisi yang berbeda yang tidak pernah kita hadapi, itu kan kita mentally kita kaget. Tapi ternyata yang kaget bukan cuma mentalnya, uangnya juga kaget, dompetnya juga kaget gitu. Nah, kalau kita bicara soal kesehatan keuangan, kita bisa manage gak sih seberapa kagetnya dompet kita itu dia langsung kempes atau dia tetap ngembang gitu kan, sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita kenapa perlu belajar keuangannya supaya kita memastikan dompet kita itu akan selalu ada di masa kapanpun, di saat hidup lagi senang, di saat hidup lagi turun. Supaya apa? Inilah bantalan kita supaya tadi kita bisa tetap hidup. Kan ini adalah kebutuhan gitu ya. Jadi sebenarnya dengan kita belajar financial mindfulness tadi, yang tadi Mas Putra bilang, kita juga selain kita tahu diri kitanya sendiri, kita tahu kebutuhan kitanya, nah kita juga jadi punya kemampuan untuk bisa punya kapasitas untuk menghadapi shock-shock yang mungkin terjadi dalam hidup. Itu penting banget tuh Mbak, kalau menurut aku. Jadi kita nggak cuma nabung buat sekarang, untuk masa nanti juga, tapi kita juga bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak enak gitu ya. Tetapi bagaimana hal yang tidak enak tuh tidak membuat kita menjadi tambah tidak enak lagi gitu kan. Jangan sampai udah sakit, terus nggak bisa bayar, nggak bisa berobat, terus tambah bangkrut lagi. Wah itu susah banget gitu. Jadi intinya kita membuat sebanyak mungkin sepanjang hidup kita itu bisa berjalan di masa apapun. Seperti itu kalau dari sisi aku Mbak. Iya. Gitu. Oke. Mending sadar nggak enaknya itu sekarang ya, daripada udah kejadian, udah parah banget, baru, ternyata selama ini gue ini banget nih, berantakan banget nih misalnya, ternyata selama ini bahaya banget nih manajemen keuangannya, atau misalnya bahaya banget nih dana darurat dan lain sebagainya itu gitu. Nah, mending mumpung misalnya nih kita masih baik-baik aja gitu ya, kita juga masih ada alokasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, belajarnya dari sekarang nih gitu, karena kalau dari sisi mindfulness gitu, nah memang kebiasaan orang itu baru mau belajar sesuatu atau latihan sesuatu atau berubah itu kalau udah kepentok gitu loh, kalau udah parah banget. Nah padahal kalau kita udah kepentok, udah parah banget, udah penuh emosi, biasanya otak malah jadi nggak bisa mikir gitu loh, biasanya kita malah jadi buntu gitu loh, malah jadi nggak ada ide gitu. Nah, sesi ini itu penting kenapa? Karena ya mumpung kita masih tenang gitu ya. Mumpung misalnya ini beberapa dari kita juga masih ada yang baik-baik saja, atau mungkin sudah mulai khawatir gitu ya, sudah mulai was-was, kayaknya gue salah nih selama ini gitu ya. Nah, sebelum kebablasan gitu ya, kalau bahasa Jawanya gitu ya, sebelum kebablasan, nah kita masih punya kesempatan untuk cari pengkolan buat muter dulu nih. Kita masih punya kesempatan buat belajar dulu gimana sih caranya biar nggak kebablasan tuh. Berarti kalau aku boleh ambil benang merahnya antara Meta dan Putra, pertama mungkin kita sadar dulu ya Put ya, gitu. Itu yang penting. Kenapa sadar dulu yang bahaya tuh emang ya kalau yang nggak sadar gitu ya, kalau nggak ya jangan, mudah-mudahan sih jangan sampai kepentok dulu ya, paling nggak kita sadar dulu gitu. Nah sadarnya itu mungkin habis itu lanjutannya adalah sadar itu kan berarti ada duluan gitu. Nah habis itu mungkin begitu sadar kan pasti bisa jadi kaget gitu kan, astaga ternyata gitu. Mungkin shock. Mungkin berikutnya yang kata Meta tadi, gimana caranya menyikapi si kaget gitu ya, kagetnya kita, kagetnya dompet kita yang juga ternyata juga kaget gitu ya. Gitu mungkin dua hal itu kali ya yang jadi gimana, yang satu adalah sebelumnya adalah lebih kenyiapin kitanya gitu ya supaya kita sadar, berikutnya adalah untuk menghadapi si kaget. Kalau misalnya sadar, mungkin nanti kan sadar itu bisa dari segi teknis ya, Meta ngajarin gimana untuk menyadarkan kita. Tuh kayaknya paling gitu tuh kalau caranya Meta tuh nanti nyadarinnya gitu. Kalau cara kalau kita ngomong mindfulness, kadang-kadang orang masih suka ngeyel soalnya gitu. Maksudnya masih suka yang udah tahu, ya ntar
besok ntar masih gitu ya Put ya kadang-kadang gitu. Ntar sok. Iya. Gitu. Kalau udah tahu pentingnya gitu ya, benefit sebenarnya tadi udah lumayan ya disinggung gitu ya. Mungkin kalau ada skalanya gitu, mungkin Meta dan Putra bisa kasih tahu skala seberapa benefit ini nih, mulai dari yang paling simple apa sih benefitnya sampai yang mungkin benefit yang paling besar yang nanti bisa kita dapat gitu loh kalau kita mempelajari dan mempraktekkan financial mindfulness ini. Ya, kalau kita bicara benefit ya secara keuangannya sendiri dulu ya. Artinya keuangan kita jadi lebih tertata, artinya kebutuhan itu bisa tercukupi gitu kan. Dan kalau kita bicara kebutuhan tercukupi itu sebenarnya kita nggak cuma ngomong yang sekarang, tapi juga yang di masa depan. Jadi artinya kita mulai berpikir untuk menjadi lebih bertanggung jawab yang lebih lebar itu ya. Bukan cuma untuk saat ini, tapi untuk yang ke depan. Terus tadi yang aku bilang juga gitu ya, kalau pun kita cuma mikirin diri sendiri aja, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali gitu ya. Karena kadang-kadang kan orang merasa ya udah deh, aku belum bisa bantu yang lain, aku mikirin diriku sendiri. Itu masih lebih baik. Supaya apa? Paling nggak kita nggak ngerepotin orang lain. Nah sekarang sama, kalau saya nggak ngerepotin orang lain sekarang, nantinya saya juga nggak mau ngerepotin orang lain ketika saya tua misalnya. Artinya kan itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita mungkin berkeluarga, artinya kan kita mikirin bahwa saya nggak cuma mikirin saya, tapi saya mikirin pasangan saya, anak saya. Jadi itu kan akan lebih lebar lagi. Jadi emang bisa semakin besar gitu, semakin melebar. Nah, tinggal kita sendiri aja nentuin kita mau mulai dari mana. Mulai dari diri sendiri, mulai dari masa sekarang. Habis itu paling nggak mungkin nantinya ketika hidup berjalan, yang sendiri ini jadi berdua, bertiga, berempat gitu kan, dan masa berjalan juga jadi panjang, itu kita bisa. Jadi benefitnya ya kita bisa lihat tadi dari segi waktu, kapan, dari segi apa namanya impact-nya ke siapa aja, itu bisa kita sendiri yang define kita mau seperti apa hidupnya. Seperti itu sih Mbak. Ya, kalau dari sisiku pribadi nih ya. Nah, ini sebenarnya juga pengalaman pribadi nih. Waktu kira-kira 2-3 tahun belakangan ini kan memang belajar ini juga ya, belajar finansial secara teknis gitu ya, budgeting dan kawan-kawannya itu. Yang menjadi tantangan gitu, seringkali kan kita juga sudah tahu nih ya, secara teori gitu ya, atau sudah tahu secara how to-nya, teknikalnya, oh saya harus gini, saya harus gini, saya harus gini. Nah, cuman kan kesulitannya gitu ya, in the real life gitu ya, di kehidupan nyata itu kan, manusia itu ada banyak banget hal yang mempengaruhinya gitu ya, ada banyak banget variabelnya. Misalnya kita harus tahu gitu, kalau di budgeting misalnya hanya sekian persen nih untuk kebutuhan dasar gitu misalnya ya. Dan cuma nih, misalnya tiba-tiba, misalnya seperti yang saya bilang tadi, yang ngelihat misalnya tetangga tuh lewat gitu ya, bawa apa misalnya bawa mobil baru gitu misalnya, atau misalnya tetangga lewat bawa LED-nya baru yang gede banget gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah tiba-tiba kan bisa goyang tuh semua teori, semua ilmu, semua how-to yang harus kita lakukan gitu kan. Nah pentingnya belajar financial mindfulness itu ngajarin kita bahwa sadar dulu kalau memang kita memang masih manusia dan banyak dorongannya gitu ya. Nah, setelah kita sadar dorongannya apa, nah kita belajar untuk memanajemen dorongan itu. Gitu loh, belajar untuk tahu bahwa ketika misalnya akan membelanjakan uang gitu ya, ada beberapa filter-filter gitu ya yang bisa kita lakukan gitu ya, sehingga pelan-pelan kita bisa tahu, gua beli ini tuh emang bener-bener butuh atau memang bener-bener ingin gitu misalnya. Gue beli ini tuh apa nih gitu ya, apakah memang karena hanya dorongan lihat tetangga gitu ya, atau mungkin dorongan scrolling di IG gitu ya, scrolling di e-commerce gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah jadi membuat supaya yang how to yang Mbak Meta jelasin tadi gitu ya, itu bisa lebih aplikatif dan lebih mudah kita gunakan, disesuaikan dengan dinamika emosi kita sebagai manusia gitu ya. Karena itu tadi gitu. Ini sebenarnya cuma soal keuangan ya, banyak banget lah misalnya ilmu-ilmu lain gitu ya, misalnya soal parenting, soal segala macam lah gitu ya. Kita tahu teorinya tapi kok tetap susah nih. Apalagi kalau kita sudah emosional gitu ya. Apalagi misalnya ditambah ketika kebutuhannya makin tinggi, sementara itu tadi ada pemotongan gaji dan lain sebagainya. Nah, kita belajar bahwa pada akhirnya gitu ya, yang memanajemen adalah kitanya sebagai manusia. Bukan kita di manajemen uang, ya, tapi kita yang memanajemen uang gitu ya. Karena jangan-jangan selama ini kita nih yang di manajemen uang. Value kita sama uang juga mungkin akan nanti berpengaruh. Nah, kita akan belajar banyak juga soal sisi itunya. Ada lagi nggak? Atau ada yang ultimate ini benefit yang sebenarnya kalau kita pelajari dan kita latih ya, mindfulness kan emang harus dilatih gitu ya. Dari sisi financial atau dari sisi mindfulnessnya ini ketemu, terus
bisa jadi benefit apa tuh yang paling bisa dirasain? Ada nggak? Kalau aku sih nih ya, kalau aku yang paling yang paling dirasain jadi bisa manage ini sih emosinya gini, emosi kan nggak harus selalu marah ya, maksudnya emosi yang berhubungan dengan keuangan gitu kalau buat aku sih. Kalau menurutku pribadi ya, belajar financial mindfulness ini gitu ya, dan juga yang kupraktekin dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama, bener gitu ya. Kita jadi sadar kalau jangan-jangan sebenarnya yang bikin bobrok keuangan kita itu ya dorongan-dorongan kita dari dalam. Pelan-pelan kita juga di apa ya, mungkin kind of dibentrokin gitu ya, kalau jangan-jangan nih sebenarnya mau seberapa pun banyaknya duit lu gitu ya, itu nggak akan pernah cukup gitu ya, karena mungkin bisa jadi ada dorongan-dorongan di kita gitu ya, atau mungkin ada sesuatu di masa lalu gitu ya, kita nggak tahu itu apa gitu ya, yang akhirnya membekas di kita dan mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Contoh nih gitu ya, jangan-jangan mungkin sejak kecil nih gitu ya, kalau kita punya kepengenan, kita pendem-pendem gitu ya, akhirnya begitu sekarang punya uang, boom gitu, kaget gitu misalnya, jadinya malah apa, impulsif gitu ya, over buying, impulsif buying istilahnya kalau secara psikologi. Jangan-jangan itu tuh. Nah, kita belajar untuk menyadari dan memanajemen kondisi itu gitu ya. Kenapa? Karena kalau kitanya sendiri sudah terlatih, uang itu akhirnya ya tools. Kita mau pakai untuk kebaikan kita bisa, kita mau pakai untuk kebaikan keberkahan buat banyak orang itu juga bisa. Kita pakai supaya diri kita lebih tenang, lebih secure gitu ya. Kalau kata Mbak Meta tadi ya, punya bantalannya, punya dana daruratnya itu juga bisa. Gitu ya. Jadi we are in control. Bukan dengan seringkali orang berpikir wah kalau kita punya banyak uang pasti kita lebih in control kok. Nyatanya enggak kok, banyak banget kok orang-orang di sekitar kita yang begitu banyak uang malah hidupnya malah jadi berantakan gitu loh. Tidak Udah anakan semudah tiba-tiba itu ya. tidak semudah itu gitu loh. Kita nggak ada uang, kita punya uang itu susah, banyak overthinkingnya, banyak mikirnya, kecemasannya jadi beda gitu ya, keinginannya jadi meningkat. Kita nggak punya uang juga susah juga gitu, lebih susah lagi gitu kan. Nah, di dua kondisi itu entah kita punya atau entah kita nggak punya gitu. Nah, kita latihan untuk tetap in control gitu loh, tetap aware sepenuhnya gitu loh, tetap bahwa oke, uang itu tools aja kok. Itu hanya kayak ya kita pegang pisau gitu ya, bisa buat kebaikan, bisa buat kejelekan. Nah, cuman masalahnya gitu ya, tools itu ada teknik-tekniknya nih, manajemennya gimana. Nah, itu nanti yang Mbak Meta bisa menjelaskan lebih detail gimana caranya menggunakan tools itu agar kita lebih bijak lagi gitu, agar kita lebih nyaman, agar kita lebih aman. Pada akhirnya kan kita butuh itu tadi ya, kenyamanan, keamanan, kebebasan gitu. Matt mungkin bisa kasih ya hint atau sedikit lah ininya, contekan nanti gimana sih, kan tadi gini Putra bilang bahwa ada supaya si soal overthinking, kecemasan gitu ya, sebenarnya kan urusan uang tuh erat banget ya kaitannya. Yang aku maksud emosi tadi juga soal kecemasan, kekhawatiran, gimana gimana saya, apalagi situasi kayak gini, gimana saya melakukan pembayaran untuk bulan depan, bulan ini aja gue udah puyeng misalnya gitu ya, tagihan mulai masuk dengan pemasukan yang berkurang. Gimana tuh, kasih ini aja, kita ngelacaknya Bocoran tipis. bocor. Sebenarnya kalau dijadikan pertanyaannya sebenarnya apa sih di ultimate goal-nya gitu kan. Ultimate goal-nya tadi Putra juga udah jawab. Dan nanti kalau tadi bicara caranya, sebenarnya tadi Putra juga udah jelasin tuh caranya. Dan tadi kita juga udah sempat bahas juga gitu, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, itu bisa banget dilakuin. Tetapi kalau aku mungkin jawab yang tadi aja dulu deh. So the ultimate goal-nya dengan ikut financial mindfulness ini bukan cuma kita jadi sadar kita bisa melakukan apa yang kita mau, bisa punya kenyamanan, apa tadi, kenyamanan, keamanan, dan kebebasan. Tetapi buat aku tuh dengan kita belajar financial mindfulness itu lebih, then we know what we value in life. When we talk about finance itu kan kita ngomong soal bukan cuma harga, tapi soal nilai. Bagaimana kita menilai uang itu akan sangat dengan bagaimana kita menilai hidup kita. How do we value in life gitu. Kalau yang ternyata membuat hal yang paling valuable buat kita itu adalah keluarga. So, no wonder duitmu habis buat keluargamu, buat bikin rumah yang enak, buat anakmu sekolah. Itulah menunjukkan kemana duitmu pergi gitu. Tapi kalau buat kita adalah, oh yang buat saya, value buat saya adalah saya punya kebebasan, saya bisa punya pengalaman, mungkin dan duit saya habisnya buat traveling. That's fine too, nggak apa-apa gitu. Tapi artinya kita tahu nih duit saya habis kemana, artinya itulah hal yang penting dalam hidup saya.
Kalau ternyata, oh ini habisnya buat apa ya? Ini hal gak penting-penting banget. Nah, berarti itu tadi belum bener nih. Itu yang Itu bahaya. tuh perlu, ya itu tuh kenapa makanya perlu financial mindfulness. Kalau menurutku tuh itu. Jadi at the end, we know what we value in life, dan artinya uang kita pun juga akan habis untuk hal-hal yang kita investasikan, untuk hal-hal yang penting dalam hidup kita. Gitu, Mbak. Kadang ada yang juga nggak sadar karena balik lagi abis itu ngomel lagi, kok duit gue habis aja, kok maksudnya kok nggak ada, nggak punya duit juga, bukan nggak punya duit ya, itu tanda kutip ya maksudnya gitu kan, biasanya gitu gitu. Tuh kalau gitu gimana Put? Masih padahal udah jelas gitu, ya berarti itu yang penting buat lu gitu kan. Jangan-jangan nih kita nggak tahu mau jalan kemana gitu ya. Maksudnya kalau misalnya uang itu sebagai kendaraan nih gitu ya. Jangan-jangan misalnya kita nggak tahu kalau misalnya nih ya, saya pengen dari Jakarta ke Jogja tuh kan. Nah tapi di sepanjang perjalanan Jakarta ke Jogja gitu ya, banyak hal-hal yang menggiurkan gitu loh di kiri kanan gitu ya. Nah, belajar besok itu supaya kita juga belajar tahu apa sih sebenarnya tujuan kita gitu. Kalau bahasa Mbak Menta, value kita. Jadi misalnya nih ada hal-hal yang menggiurkan di kiri kanan gitu ya, ada e-commerce yang menggiurkan gitu ya, diskon yang menggiurkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita punya filter untuk itu gitu loh. Enggak, tujuan saya ke sana gitu ya. Kalaupun misalnya sesekali meleng dikit gitu ya, jatuh gitu ya, kita sadar aja, oke saya meleng sekarang, nggak apa-apa nih, belajar lagi. Oh tujuan saya ke sana, oke gas lagi, pelan-pelan jalan lagi. Sebenarnya di situ gitu loh. Jadi di satu sisi kita belajar untuk tahu tujuan kita gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga tetap aware sama sisi kemanusiaan kita. Kalau ya memang sesekali kita masih meleng gitu ya. Bukan berarti karena kita meleng terus kita jadi frustasi dan gagal gitu ya. Terus akhirnya udahlah saya nggak usah kejar tujuan itu, enggak gitu loh. Justru kalau kita belajar mindfulness kita malah jadi baik dan sabar sama diri kita gitu kan. Oke nggak apa-apa saya gagal gitu ya. Saya balik lagi ke value saya. Pelan-pelan dijalanin lagi maju ke depan gitu kan. Nah perjalanan itu yang akan banyak banget ininya ya, godaannya, akan banyak banget hambatannya gitu ya, akan ada banyak perubahannya gitu ya. Mungkin tiba-tiba ada pandemi gelombang kesekian lagi, ada varian virus lagi gitu ya. Nah, apapun yang terjadi hambatannya, nah minimal kita sudah dipersenjatai banyak hal lah gitu ya. Jadi mau ada perubahan di bidang keuangan gitu ya, mau misalnya tiba-tiba muncul pandemi lagi gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, minimal kita sudah punya tools-nya gitu ya. Lebih bagus lagi kalau tools itu udah jadi gaya hidup kita. Kita udah tahu ya tadi kalau kita masalahnya kan di awal kita udah tahu masalahnya apa. Terus makanya penting untuk kita tahu, untuk kita mengetahui financial mindfulness ini apa gitu ya. Terus kita juga udah tahu nih benefitnya sebenarnya gitu ya kalau kita bisa melakukan yang namanya financial mindfulness. Nah, pertanyaannya adalah kalau terus nggak dilakuin juga, efeknya apa sih gitu ya? Efeknya ya amit-amit ya, maksudnya yang jelek banget, tapi mungkin kita harus sadari itu gitu, dari efek yang ringan sampai efek yang terberat apa gitu. Kalau menurutku sih, kalau mau pikir yang paling buruk ya, pikir yang paling buruk itu tadi yang aku bilang ya, jangan-jangan kita mungkin sedang satu langkah menuju kebangkrutan gitu ya. Jangan-jangan nih misalnya tiba-tiba besok di PHK gitu ya, atau tidak dapat ini pendapatan lagi gitu ya. Kita nggak ada sumber pendapatan baru dan benar-benar misalnya cash-nya nol gitu ya. Ini udah bocoran nih sebenarnya ya. Tiba-tiba cash-nya nol. Kalau udah cash-nya nol, terus bingung kan, udah nggak bisa hidup gitu kan. Nah, terus di titik itu jangan-jangan justru malah kita malah menyalahkan misalnya orang lain gitu ya. Kita malah nyalahin pandemi, kita malah nyalahin pemerintah, kita malah nyalahin siapapun gitu ya. Padahal mungkin gitu ya, itu semua bisa dicegah gitu loh. Itu semua minimal kita punya bantalannya gitu loh. Minimal kita punya safety net-nya gitu yang bisa dilatih dari sekarang gitu misalnya. Nah, kalau mau ditanya kemungkinan terburuknya misalnya tiba-tiba kita tidak dapat pendapatan lagi dan kita nggak punya uang untuk survive gitu kan. Nah, karena kalau ditanya nih ya, saya lupa tokohnya siapa gitu ya, tokoh finansial ada yang pernah bilang,
definisi kekayaan itu apa sih gitu ya. Nah dia bilang definisi kekayaan itu kalau misalnya tiba-tiba kamu nggak dapat pemasukan lagi, kira-kira kamu berapa lama lagi bisa hidup gitu kan. Nah kalau ternyata nggak bisa hidup sama sekali, ternyata memang bener-bener nol, nggak ada dana darurat, nah itu bahaya banget gitu kan. Nah dan kenyataannya nih yang barusan aku bagikan, beberapa kenalanku ada yang mengalami itu gitu loh. Bener-bener begitu dia di PHK, bener-bener nol sama sekali, nggak ada bantuan sama sekali gitu ya. Bersyukurnya karena tinggal di Indonesia aja gitu ya. Kita semua tolong menolong dan bahu membahu ya, banyak keluarga yang bisa membantu gitu kan. Nah, cuman apakah kita mau berharap dari situ gitu kan? Enggak gitu kan. Nah, pentingnya belajar ini yaitu tadi, sebelum yang terburuk itu jadi, nah kita sudah tahu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di sini dan saat ini. Kalau yang terburuk sudah terjadi, masih perlu belajar nggak? Kalau yang terburuk sudah terjadi masih perlu belajar kah? Menurutku sih masih ya. Kenapa? Karena yang terburuk sekarang kan kalau kita nggak tahu sumber masalahnya apa, kita nggak tahu gimana penyelesaiannya kan bisa berulang lagi. Kalau nggak mau belajar lebih dalam tentang mengelola keuangan, ya artinya hidupnya kan gitu-gitu aja gitu ya. Kalau nggak mau belajar lebih dalam untuk mengembangkan diri juga ya hidupnya akan gitu-gitu aja gitu. Tapi jadi sebenarnya ya tergantung kita sendiri maunya apa gitu dalam hidup gitu kan. Dan tapi yang paling penting tuh adalah ketika emang itu adalah mau saya begitu, ya kita harus tanggung jawab dengan itu, dengan kondisi yang begini. Jangan terus kalau udah kondisi begini, saya nggak mau belajar keuangan, saya nggak mau belajar mengembangkan diri, tapi ngelihat orang lain sukses terus kita iri, gitu kan? Itu kan nggak bijak seperti itu, gitu. Jadi artinya sebenarnya ya kembali lagi kitanya mau apa nih untuk itu. Dan menurut Kayaknya aku bahaya juga laten tadi tuh ya. kan bicara, Sorry, ya. sorry. Itu Dan kita bahaya juga laten. ngomongnya betul. Kita nggak mau memperbaiki diri, tapi ngeliat orang lain sukses, kita iri gitu kan. Atau ya tadi, kita merasa saya baik-baik aja. Tapi ketika terjadi sesuatu, saya jadi susah. Dan ketika saya susah, itu saya menyusahkan orang lain gitu. Ini yang sebenarnya buat saya itu penting gitu ya. Kita mengelola keuangan tuh bukan cuma supaya kita hidup enak, tapi yang pasti supaya kita juga nggak nyusahin orang lain gitu. Artinya kan banyak sekarang mungkin dengar sandwich generation gitu kan ya. Jadi akhirnya kita terpaksa nanggung anak kita, tapi kita juga nanggung generasi yang lebih tua. Artinya kita berpikir gimana caranya supaya saya sekarang hidup enak, tapi ketika saya tua, saya juga hidup enak. Saya nggak nyusahin anak saya atau nggak nyusahin orang sekitar saya. Jadi artinya kita menjaga kehidupan itu tertata, dan tingkat kenyamanan tadi juga akan nyaman sepanjang hidup kita gitu. Jadi dan jangan egois berpikir kalau saya nyaman orang lain nggak penting. Yang penting itu adalah kalau saya nyaman orang lain nyaman apa enggak. Ketika saya nggak nyaman orang lain ikutan nggak nyaman sama saya atau enggak, itu kan nggak bijak ya seperti itu. Jadi buat aku sih kembali lagi, kenapa kalau nggak belajar financial mindfulness ya nggak apa-apa, tapi jangan ngiri ngeliat orang lain, dan kedua jangan nyusahin orang lain. Dah gitu aja deh. Gitu. Ada yang pengen ditambahin lagi nggak soal financial mindfulness ini? Atau yang nggak harus tentang ini deh, atau yang lainnya gitu. Oh iya, kalau nambahin sedikit, saya sebenarnya juga tergelitik dengan postingannya Mas Gobin ya, Gobin Fasdev. Yang dia nulis agak keras sih, dia nulis ya, jangan mengajarkan babi menyanyi apa gimana gitulah ya. Ya, Intinya betul. gitu ya. Maksudnya adalah memang ini udah kenyataan gitu ya. Seringkali memang orang di sekitar kita gitu ya, pengennya itu sesuatu yang instan, itu satu gitu ya. Nah, yang kedua, pengennya itu dia hanya menceritakan begitu sulitnya kehidupannya, begitu sulitnya masalahnya gitu ya. Mungkin dalam hal ini begitu sulitnya keuangan, masalah finansialnya gitu ya. Soal gimana dia mendapatkan pendapatan, spending dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan kesempatan untuk ayo latihan bareng gitu ya, alasannya banyak banget. Nah, cuman balik lagi ya, begitu kepentok sesuatu gitu ya, misalnya begitu kayak aku bilang tadi ya, misalnya benar-benar nggak ada duit, nggak ada dana darurat gitu ya, akhirnya malah bukannya self reflect gitu ya, tapi malah nyalahin banyak orang gitu loh, nyalahin pemerintah misalnya, nyalahin
pekerjaannya, nyalahin perusahaannya, nyalahin pandemi dan lain sebagainya. Nyalahin banyak hal yang sebenarnya di luar kontrol dia gitu ya. Nah, perlu disadari kan yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri gitu ya. Yang bisa kita tingkatin skillnya ya diri kita sendiri gitu ya. Nah, ketika ada kesempatan untuk meningkatkan skill, ya kalau menurut saya sebagai orang yang kalau memang kita bijak, ya ambillah kesempatan itu untuk meningkatkan skill kita gitu ya. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya kita bermasalah soal keuangan gitu ya, dan kita tinggal di Indonesia, kayaknya mau nggak mau kita pasti akan merepotkan orang lain deh, gitu ya, merepotkan keluarga, merepotkan tetangga mungkin, merepotkan pemerintah gitu ya. Nah dan itu bukan hal yang itu bijak ya gitu itu ya karena sebenarnya. itu enggak, karena emang itu di satu sisi kalau di kita itu kan memang udah menjadi budaya ya bahwa hidup Iya, yang masyarakat yang guyup itu adalah emang budaya iya, kita gitu. Tetapi ya seberapa guyup itu acceptable gitu kan, tidak semua orang iya, sama, tidak semua orang bersedia menanggung atau tidak semua orang iya, mampu menanggung yang lain gitu. Jadi ya iya. kita harus lebih lebih bertanggung jawab untuk tadi. Walaupun kita Mm, ada di sini, jadi kita tuh menyadari bukan cuma kita doang, tapi kita menyadari di mana sih kita berada gitu. iya, Kalau dulu dulu Pak adikku bisa nanggung ibuku, tapi belum tentu aku bisa nanggung sepupuku. betul. Itu Mm-mm. beda gitu. Ya kecenderungannya Apalagi harus menanggung gitu ya, kayaknya kalau ya maksudnya generasi sebelumnya mungkin begitu gitu ya, kali ya. Mm-mm. apalagi di kondisi zaman sekarang itu kan semuanya susah gitu ya. Maksudnya di masa pandemi gitu ya. Mungkin Mm-mm. mostly di antara kita itu juga struggling masing-masing ya. Strugglingnya nggak cuma soal keuangan gitu ya. Mungkin ada yang keuangannya oke gitu ya, tapi mungkin strugglingnya dengan stres gitu ya. Karena gila nih gue nggak bisa ketemu temen-temen nih misalnya dan yang lain sebagainya. Itu juga menguras energi gitu ya. Maksudnya di masa yang kayak sekarang sulit gitu ya. Kalau memang ada kemampuan gitu dan sesimpel mungkin ada waktu luang gitu ya. Karena lebih banyak di rumah itu kan apalagi hari Sabtu weekend. Nah, ada kesempatan untuk belajar dan ikut sesi ya silakan untuk belajar gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi gitu ya, silakan kalau memang merasa ini tidak penting juga nggak apa-apa gitu ya. Susah juga kan memaksakan orang untuk ini ya, untuk ikut mendaftar gitu ya. At least saya Mbak Meta beserta dengan teman-teman Mindful Act gitu ya, kita mulai aware dengan permasalahan yang terjadi belakangan ini di Indonesia gitu ya, dan kita membuka kesempatan untuk sama-sama belajar bareng gitu ya. Nah menariknya sih sebenarnya kalau di tiap sesi mindfulness gitu ya, seringkali belajarnya sebenarnya nggak cuma dari pembicara kok gitu ya, dari sharing sama peserta itu banyak banget insight-nya kok, banyak banget Ya, meaning-nya kok yang bisa kita pelajari dan bahkan sangat kontekstual gitu ya, sangat sesuai dengan kenyataan yang terjadi gitu ya, belum lagi nambah koneksi ya tentu saja ya, dengan kita ketemu bareng-bareng gitu ya, sama-sama kita tahu nih concernnya adalah di bidang finansial dan mindfulness gitu ya, bukan nggak mungkin nanti mungkin ya, ketemu kolaborasi-kolaborasi lain gitu ya yang jauh lebih ini ya, jauh lebih baik lagi. betul. Ya, aku nambahin dari sisi ini tadi deh, bahwa tadi Putra juga udah nyebut bahwa ada yang tadi kalau kita belajar untuk diri kita, karena kan emang kalau diri kita sendiri itu kita bisa kontrol gitu ya. Sementara banyak hal-hal lain yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya gitu ya. Nah, ini penting banget juga. Kalau kita pun udah bisa mengelola keuangan, kita udah bikin perencanaan keuangan, itu juga bukan berarti hidup kita akan trouble free, hidup kita akan selalu aman bisa ikut. Karena kembali lagi banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Tapi dengan kita bikin perencanaan keuangan, itu tadi kita tuh jadi tahu gitu. Saya tuh punya tabungan berapa sih? Struktur keuangan saya seperti apa. Jadi just in case terjadi sesuatu, yang mana sih yang menjadi prioritas saya. Jadi yang kalau misalnya terjadi sesuatu ya yang mau dikorbanin tuh tabungan yang mana duluan gitu kan. Yang paling penting-penting ini yang harus dijaga. Jadi sebenarnya kita tuh bukan berarti ketika kita sudah bikin perencanaan keuangan, mengelola keuangan, bahkan semuanya itu akan berjalan sesuai rencana, akan tercapai, dan kalau tidak tercapai itu bukan karena saya, itu karena orang lain. Tapi nggak bisa gitu juga. Banyak hal-hal terjadi di luar kontrol. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menjalani itu apapun itu ya dengan lebih lebih rileks juga gitu ya, karena ya itu Ya, balik lagi kalau kita tahu yang pos-pos pentingnya itu sudah ada, maka
yang lain-lain itu kan sebenarnya nice to have ya, atau bahkan udah is a luxury. So we know what luxury yang bisa kita korbankan just in case, tapi we know Tersier ya. what mana yang memang basic yang harus kita selalu ada pertahankan. Seperti itu sih. Jadi know what we can control and know that when we cannot control it, we will be just fine. Gitu sih. Itu tuh. Berarti ketika kita mulai ruwet dan stuck, minimal kita punya tools, alat untuk mengurainya gitu ya. Jadi jangan nunggu ruwet dan stuck terus, wah malah bingung nih, udah ruwet stuck malah didiemin, kan makin berantakan tuh ya. Nah, jadi ketika mulai ruwet dan stuck, kita udah punya tools. Jangan baru mulai belajar waktu udah ruwet dan stuck, karena biasanya udah susah banget tuh kalau udah ini Nggak ada yang terlanjur masuk, kayak ya. gitu. Oke. Ya. Gambaran umumnya kalau aku gini, kalau kita udah merencanakan keuangan, yes, kita bisa tenang gitu ya. Tapi begitu itu gunanya lah kita belajar finance gitu kan. Nah, begitu kita dapat masalah, kalau kita udah belajar mindfulness, kita nggak jabrik gitu, kita nggak panik. So, itu menurut aku sih bukannya terus jadi zen nggak apa-apa gitu ya, terus jadi nggak ngapa-ngapain nggak juga gitu, tapi paling nggak kita tenang terus bisa lebih kebuka untuk nyari solusinya gimana gitu ya, biasanya gitu ya, Matt ya Put ya, kalau udah tenang. Yes. Nah kurang lebih gitu teman-teman. Aku sudahi dulu.